Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, karena kita udah lama nih nggak ngebahas terkait lanjutan manga Tengen Hero Ars, maka dari itu pada video kali ini kita akan membahas chapter 3 manga Tengen Hero Ars, di mana kita akan diperlihatkan rapat jenderal pasukan Oda Nobunaga untuk mengalahkan Zhuge Liang. Dan Sensei juga ucapkan terima kasih kepada anak Dajjal dan juga Zevaskun yang telah mendukung channel ini. Dan bagi kalian yang ingin mendukung, linknya ada di deskripsi ya. Jadi, akan seperti apakah kisah chapter 3 Tengen Hero Ars ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan puluhan ribu pasukan Oda Nobunaga yang siap untuk berperang. Di sini, Oppo, keturunan Nobunaga, sepertinya sudah terbiasa berkuda. Lalu, salah satu pengikut memberitahu bahwa di seberang bukit itu merupakan kekuasaan dari Zhuge Liang, di mana tujuan mereka saat ini adalah untuk mengambil alih wilayah dari Zhuge Liang. Namun, karena Oppo merupakan seorang pelajar di dunianya, jadi Oppo tahu bagaimana kekuatan dan kecerdasan dari Zhuge Liang dalam berperang. Singkat cerita, mereka pun beristirahat dan berendam di tempat air panas alami. Dan terlihat Oda Nobunaga yang tampaknya tidak memiliki beban dan bersenang-senang sebelum berperang. Namun setelah itu tiba-tiba saja Oda Nobunaga berkata, "Nah, topik utama yang akan kita bicarakan adalah menyerang Zhuge Liang." Semua yang mendengar hanya terdiam, namun Oppo karena penasaran menanyakan, apa alasan Nobunaga menyerang Zhuge Liang? Nobunaga menjawab, diketahui bahwa negara kecil dan pasukan Zhuge Liang mengalahkan kekuatan utara yang besar, yaitu pasukan Ivan the Terrible. Negara-negara lain juga pasti akan memperhatikan munculnya kekuatan bakat-bakat baru ini. Jika hal itu terjadi, para penduduk, pasukan kita juga, dan uang-uang semuanya akan berkumpul. Mendengar ucapan dari Nobunaga, merasa hal tersebut sepele, Oppo mengatakan bahwa alasan itu tidak cukup untuk hanya membuat orang-orang takut akan perang. Lagi pula, yang Nobunaga lawan itu adalah Zhuge Liang loh, ahli strategi terkuat daratan Cina. Bahkan pasukan utara Ivan the Terrible saja dapat dikalahkan. Kemudian Oppo menanyakan lagi, apakah kita bisa menang dari Zhuge Liang? Nobunaga menjawab, kita tidak bisa sih, sambil tertawa terbahak-bahak. Dan Nobunaga berkata lagi, tapi tenang nak, kita hanya membutuhkan satu kemenangan dari pertempuran pertama melawan Zhuge Liang. Hanya satu, dan bila kita menang, maka negara-negara lain akan memuji kita bahwa kita telah memenangkan pertempuran pertama dengan mereka. Dan dari situ kita bisa memonopoli kekuasaan, wilayah, dan kekuatan mereka. Bagaimana rencanaku? Bagus kan? Untuk sejenak Oppo hanya terdiam saja. Namun setelah itu Oppo mengatakan, di dunia ini apa kau masih membutuhkan begitu banyak kekuasaan? Aku yakin masih ada cara agar terhindar dari peperangan. Nobunaga menjawab bahwa dirinya telah kehilangan segalanya akibat pertempuran. Selama hidup dia mengorbankan sekutu, musuh, keluarga agar bisa di titik ini. Dan di dunia ini tidak ada yang cocok untuk wajah mereka selain dihadapkan dengan pertempuran. Mendengar hal tersebut, Kando Isami dan Yuri malah menangis terharu. Dan mereka pun lanjut bersenang-senang. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat para pasukan Oda Nobunaga yang sedang makan malam di tengah hutan. Dan terlihat juga Oppo yang sedang terbengong mengingat perkataan Nobunaga tadi siang sekaligus mengkhawatirkan keselamatan dari adiknya yang diculik. Dan tiba-tiba saja salah satu jenderal Nobunaga, yaitu Jenderal Beckett, menegur Oppo karena wajah Oppo terlihat sangat cemas. Dalam percakapan tersebut, Jenderal Beckett memberi semangat kepada Oppo agar lebih kuat, dan dia pun menyuruh Oppo untuk menghadiri rapat para jenderal pasukan Oda Nobunaga. Pada saat masuk, terlihat seluruh jenderal telah berkumpul. Di sana ada Jenderal Ivanov, Jenderal Langer, Jenderal Rooney, Jenderal Stinger, Jenderal Zwei, dan Jenderal Gantor. Dan mereka semua adalah orang-orang hebat asli dari dunia ini. Sebagai catatan,
mereka bukanlah jenderal yang dipanggil seperti pasukan Zhugliang lainnya. Dan 7 jenderal ini yang mengikuti Oda Nobunaga merupakan para mantan kriminal, perampok, dan sebagainya yang direkrut oleh Oda Nobunaga. Hingga singkat cerita, pada saat mereka sedang berkelahi dan main-main, tak lama kemudian Oda Nobunaga datang, yang membuat semuanya langsung terdiam, duduk rapih tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dan dari situ Nobunaga langsung duduk dan berkata bahwa kita akan bertempur besok. Di situ Oda Nobunaga menjelaskan bahwa Zhugliang merupakan ahli strategi yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan, jika pasukan Nobunaga bertempur dengan benar pun, ada kemungkinan mereka tidak akan menang. Tapi sambil mengeluarkan ekspresi konyol, Nobunaga menyeringai dan berkata bahwa dirinya memiliki sebuah rencana. Mendengar hal tersebut, semua jenderal langsung terkaget, menanyakan apa strateginya. Dan di situ, Nobunaga menjawab, "Ya, aku menggambarnya sendiri walau harus gagal berkali-kali. Ini adalah gambaran terbaik milikku. Ini mirip seperti bagaimana cara mengalahkan seorang yang jenius. Aku tidak punya pilihan lain selain mencoba berkali-kali." Di situ, nampak semua orang yang melihat rencana itu sangat antusias dan semangat, serta Oppo yang tadinya takut akan perang melawan Zhugliang, malah Oppo terbawa suasana dan bersemangat untuk perang besok. Dan dalam sebuah api yang membara, strategi rahasia dibentuk untuk mengalahkan si jenius perang. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Tengen Hero Wars chapter ketiga, di mana kita diperlihatkan rapat para jenderal Oda Nobunaga untuk mengalahkan Zhugliang. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!